Gabahnya bening-bening ya bro. Malainya juga sangat panjang seperti ekor kuda. Pakai apakah ini penyemprotannya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum, halo sobat petani semua. Jumpa lagi di Giarta Production, channelnya petani masa kini. Sebelum memulai video ini, sobat petani setuju nggak dengan istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha? Artinya, dibalik hasil yang bagus, tentunya ada usaha yang lebih, ada usaha yang beda dari yang lain. Begitu juga dengan tanaman padi kita. Tanaman yang subur, terhindar dari hama penyakit, sehingga mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi, tentunya tidak didapat begitu saja. Ada usaha yang lebih saat perawatan dan pemeliharaannya, mulai dari awal tanam sampai panen. Ada beberapa petani yang aku temui, saat tahu ada padi milik orang lain yang lebih bagus dari padinya, dia hanya sekedar berkomentar di bibir saja. Ya emang bagus padinya, lawang padinya dikasih inilah, dikasih itulah, dibeginiinlah, dibegitulah. Sama sekali tidak ada niatan untuk bertanya, belajar, atau bahkan meniru bagaimana agar padi miliknya bisa bagus juga. Nah, di video kali ini akan saya ungkap rahasia bikin padi lebih subur dari biasanya, sehingga bisa mencapai hasil panen yang lebih tinggi dari biasanya. Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Untuk cara hasil yang melimpah dan tidak terlalu banyak menggunakan pupuk urea yang saat ini semakin langka, kita bisa menyemprotkan tanaman padi kita dengan pupuk MKP. Pupuk MKP jika diaplikasikan dalam waktu dan dosis yang tepat dapat meningkatkan hasil panen kita, baik dari kualitas maupun kuantitas. Mungkin ada yang bertanya, Mas, apa saja manfaat MKP untuk tanaman padi kita? Nah, ada beberapa manfaat dan kegunaan pupuk MKP untuk tanaman padi kita. Manfaatnya yaitu merangsang pertumbuhan akar tanaman padi, merangsang pembungaan dan pembuahan, mencegah kerontokan bunga dan gabah, berperan penting dalam pembentukan bunga, buah dan biji, lalu dapat memperkuat batang tanaman padi kita, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit, dan berperan dalam pengisian bulir padi atau gabah. Dan manfaat MKP untuk padi kita yaitu meningkatkan bobot gabah atau meningkatkan kuantitas dan kualitas gabah kita. Ternyata banyak banget manfaat pupuk MKP untuk padi kita ya bro. Lalu kalau ada yang bertanya lagi, kapan waktu aplikasi dan cara penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi kita mas? Nah, pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, yaitu ditaburkan, dikocor, atau disemprotkan. Namun kalau untuk tanaman padi, pupuk MKP lebih efektif apabila diaplikasikan dengan cara disemprotkan ya bro. Untuk waktu aplikasi pupuk MKP untuk tanaman padi yaitu ketika tanaman padi menjelang berbunga atau lebih gampangnya saat padi bunting saja. Dilakukan setiap 7 hari sekali sampai masa pengisian bulir. Hentikan penyemprotan MKP ketika malai sedang keluar hingga masa penyerbukan selesai karena dapat mengganggu proses penyerbukan bro. Penyemprotan MKP dapat kita lakukan lagi ketika masa penyerbukan selesai. Penyemprotan dilakukan di pagi hari setelah embun kering atau sore hari jika cuaca memungkinkan. Lalu berapakah dosis pupuk MKP untuk tanaman padi kita? Untuk dosis MKP per liternya yaitu 2-4 gram per liternya.
Kalau untuk dosis MKP per tangki, kita bisa kasih 2-4 sendok makan per tangki semprot 15 atau 16 liter ya bro. Sekali lagi, aplikasi dilakukan ketika tanaman padi menjelang bunting. Ketika malek keluar sampai masa penyerbukan, penyemprotan dihentikan sementara agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Kemudian penyemprotan bisa kita lakukan kembali saat masa penyerbukan selesai dan masa pengisian bulir. Oke, itu tadi kurang lebihnya. Agar tanaman padi kita subur dan bisa memiliki hasil yang melimpah, kita bisa menyemprotkan dengan pupuk MKP. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.